peragakan yang sudah saya pasang. Kemarin kan masih belum di kap motornya masih belum dipasang. Sekarang udah selesai semua pasangnya. Jadi kita pakai aplikasi ini, WiFi Smart Motor nama aplikasinya. Jadi ini saya masukkan, saya nyalakan. Ini dia diminta masukkan user ID. Tapi sebelumnya harus sambung dulu ke WiFi. Soalnya motor ini ada WiFi sendiri. Dia ada WiFi-nya. Kita sambung ke ini, saya sudah tersambung karena saya sudah masukkan passwordnya. Coba saya hapus passwordnya. Hapus jaringannya maksud saya. Nah, kalau sudah dihapus, setiap nanti Anda baru pasang alat ini baru pasang ke motor, jadi Anda langsung tekan ini WiFi Smart Motor, masukkan kata sandi. Nah, kata sandi ini sebelum Anda beli alat ini nanti kasih tahu saya, biar saya program langsung ke alatnya kata sandi Anda, pilihan Anda sendiri. Jadi sekarang di pause dulu supaya saya bisa masukkan kata. Oke, sudah saya masukkan kata sandi pilih ini. Jadi sebelumnya ini kan ada perintah suara. Jadi Anda tinggal berbicara buat menyalakan motor, motor akan otomatis nyala. Jadi perintah suara ini saya setel dalam versi bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda ingin bahasa lain, ya kecuali kayaknya bahasa Jawa ada deh, kalau nggak salah di aplikasi itunya di Google. Yang penting di Google itu Google Speech, kalau ada bahasa Jawa berarti bisa kompatibel. Tapi nanti saya mau program bahasa Jawanya saya nggak ngerti. Jadi lebih aman pakai bahasa Indonesia aja. Oke, sudah tersambung. Sekarang tinggal masuk ke aplikasi. Ini saya keluar dulu. Aplikasi masuk. Nah, jadi aplikasinya seperti ini. Di bawah ada penjelasan. Di sini ada kata-kata yang kita ucapkan, jadi nanti di sini akan keluar. Jadi saya masukkan user ID. Misalnya kalau handphone ini jatuh ke tangan orang dan dia mencoba menyalakan motor, dia tidak akan bisa kecuali kalau dia tahu user ID. Jadi user ID dan password WiFi sangat penting. Itu Anda harus sangat dirahasiakan kalau mau motor Anda aman. Jadi sekarang misalnya saya masukkan user ID yang asal-asalan. Oke. Jadi kalau ini kan saya blur supaya tidak kelihatan. Saya masukkan kode apa, orang lain bisa lihat. Tapi kalau Anda ingin mengecek user ID Anda benar atau tidak, tekan yang ini, tampilkan user ID. Nah, jadi tadi yang saya masukkan ini bawah. Oke, kalau mau dihapus tinggal hapus. Sekarang saya masukkan saya asal-asalan dulu. Saya masukkan asal-asalan. Misalnya saya mau menyalakan motor. Maaf user ID Anda salah. Maaf user ID Anda salah. Masukkan user ID Anda yang benar kembali dan periksa apakah Anda telah terhubung dengan WiFi Smart Motor. Jadi semua tombol nggak bisa Maaf user ID. Maaf user ID Anda salah. Masukkan user ID Anda yang benar kembali dan periksa apakah Anda telah terhubung dengan WiFi Smart Motor. Jadi kalau misalnya sekarang dia ngomongnya kepanjangan, misalnya saya pencet ini ngomongnya panjang, Anda tinggal tekan yang ini. Maaf user ID Anda oh salah. Ya, ini berarti saya harus ubah dulu. User ID Anda salah. Masukkan user ID. Berarti aplikasinya nanti saya ubah lagi sedikit. Apakah Anda telah terhubung tekan dengan ini WiFi harus bisa berhenti. Nanti saya kasih sampel contohnya. Oke, sekarang saya masukkan user ID yang benar. Saya pause dulu. Udah saya masukkan user ID yang benar. Jadi sekarang posisi lampunya nyala karena saya tadi baru saya nyalakan. Saya matikan dulu ini. Kelihatan nggak lampunya? Power dimatikan. Oke, sudah saya matikan. Jadi kalau user ID Anda benar, maka dia akan aktif langsung mengaktifkan tombol yang Anda tekan. Jadi yang saya mau tunjukkan tadi yang ini, ada aplikasinya sedikit yang kurang, nanti saya tinggal ubah. Jadi tadi kalau ngomongnya kepanjangan, kita tinggal hentikan. Misalnya kayak begini, kayak ini. Sensor deteksi getar Anda telah diaktifkan. Oke, maaf mengganggu.
Jadi kalau ngomongnya kepanjangan tekan hentikan suara panduan. Jadi suaranya langsung berhenti. Jadi kita bisa tekan yang lain. Ini saya kasih setiap tombol ada panduan supaya lebih mudah menjelaskan pada konsumen yang baru pertama kali memakai aplikasi ini. Jadi kalau yang sudah bisa ya langsung tekan aja. Misal ini Anda tekan tombol lain juga bisa. Misal setelah tekan ini Sensor tekan yang deteksi lain. power dinyalakan. Jadi dia berhenti langsung. Nah, sekarang power dinyalakan. Saya sudah nyalakan power. Saya mau menyalakan motor sekarang. Saya tekan engine Motor start. dinyalakan. Motor sudah nyala. Nah, mau mematikan tinggal tekan ini. Mematikan ada dua cara. Mematikan dari power off dan dari yang anti maling. Bedanya kalau power off kita matikan alarm tidak berbunyi. Kalau anti maling alarm berbunyi. Jadi setelah kita matikan, Power dimatikan. nah, power dimatikan alarm sudah otomatis dinyalakan. Jadi kalau saya sentuh bunyi dia. Jadi anti getarnya nyala. Nah, dan kunci kontak tidak berfungsi. Alarm tetap nyala. Oh, kunci kontak berfungsi karena ini mode-nya saya atur ke Sistem ini. mode normal diaktifkan dan alarm juga Jadi, diaktifkan. Sekarang kalau Anda kunci bisa kontak- menggunakan kunci kontak untuk menghidupkan dan mematikan motor. Oke, maaf mengganggu. Jadi kunci kontak motor ini bisa dipakai apabila modenya off. Jadi mode normal, jadi seperti motor biasa pakai kunci kontak nyalain. Bedanya sudah terhubung ke ini alarm. Jadi setiap kali motornya, misal sekarang kan kontaknya saya nyalakan. Kalau kontak nyala dia nggak bakal bunyi alarmnya. Jadi kontaknya sekali dimatikan, nah, dia alarm sudah aktif. Saya sentuh bunyi. Ini yang kunci kontak. Nah, kalau kita aktifkan, ini mode-nya diaktifkan berarti mode Sistem keamanan. telah diaktifkan. Nah, jadi kalau sudah di on ini keamanannya, jadi otomatis semua kontrol cuman bisa di handphone. Kunci kontak udah nggak berfungsi. Nah, ini kan alarm saya sudah menyalakan. Setelah saya buka kunci kontak, nah, dia nggak bakal nyala. Jadi nggak bakal nyala dia kunci kontaknya. Mau di engkol nggak bisa nyala, mau di starter juga tidak bisa nyala, lampunya juga nggak nyala semuanya. Nah, jadi semua fungsi ini setiap kali Anda membuka kunci dia ada getaran sedikit dia pasti bunyi alarmnya. Jadi kalau mau maling mau bobol kunci kontak Anda juga agak sulit karena bunyi terus. Nah, dan sekarang suara alarm ini bisa saya setel ke klakson. Sekarang ini ada high sound sama low sound. Tadi yang kita pakai ini. Suara alarm dikecilkan. Suara alarm pakai klakson. Suara alarm memakai klakson Anda. Nah, ini suara alarmnya lumayan kencang karena saya di dalam ruangan. Jadi saya sebentar aja nyalakan. Misalnya sekarang saya bunyikan. Ini alarm sudah aktif. Jadi dia otomatis bisa mati karena saya terlalu kenceng ya, saya mendingan matikan aja. Jadi ini suara yang alarm biasa. dikecilkan. Jadi ini untuk ya kalau yang di dalam rumah masih oke lah, kalau di luar ruangan ya pakai klakson juga boleh, terserah Anda. Ini pilihan tergantung dari Anda. Tadi udah starter udah. Nah, kalau mau mencari motor, misalnya Anda parkir di tempat yang ramai dan Anda lupa menaruh motor di mana, tekan ini. Dengarkan bunyi klakson dari motor Anda. Lepas dia langsung berhenti. Tekan lagi. Dengarkan bunyi klakson. Dengarkan bunyi klakson dari. Jadi tergantung dari tekan Anda, tombol yang Anda tekan. Alarm ini fungsinya misalnya ada yang duduk di motor Anda iseng-iseng mau ngapain motor Anda tinggal nyalakan alarm. Jadi alarm ini dia nyala terus sampai Anda mematikan. Menyalakan, tombol menyalakan tekan sekali, mematikan tekan lagi tombol yang sama tapi agak lama. Seperti contoh ini, kita nyalakan. Alarm Anda telah aktif. Kita matikan. Alarm Anda telah dimatikan. Jadi sudah mati. Ini mode tadi sudah. Kalau mode untuk yang smart berarti kontrol semua ada di handphone. Kunci kontak tidak akan nyala. Kalau kita ubah ke mode normal,
Jadi kita tekan agak lama, dia akan ada panduannya, ada penjelasan maksud saya. Setelah itu kunci kontak Anda bisa dipakai. Misal sekarang saya matikan. Ini sudah mati. Saya aktifkan kunci kontaknya. Maksudnya mode yang normal. Saya tekan agak lama. Sistem mode normal diaktifkan dan alarm juga diaktifkan. Nah, Sekarang Anda bisa menggunakan kunci kontak untuk menghidupkan dan mematikan motor. Nah, jadi kunci kontak sudah bisa dipakai. Ini tuh nyalakan. Nah, jadi seperti motor biasa. Jadi bisa dari kunci kontak. Ini fungsinya supaya kalau Anda ingin motor Anda ingin dipinjam sama orang, jadi tetap aman karena ada alarm. Misal sekarang saya sudah nyalakan kan, dia mau mematikan. Jadi alarmnya aktif. Dia mati sendiri setelah beberapa detik. Nah, jadi setelah itu kalau misal ditinggal, ini ada yang maling mencoba untuk mengambil motor Anda, maka dia akan bunyi. Jadi mau pakai mode aman sama mode ini sama-sama berfungsi alarmnya. Oke, sekarang anti maling. Kalau anti maling seperti contoh saya nyalakan dulu, ini saya pindah. Kalau mode normal bisa dikontrol juga lewat handphone dan melalui kunci kontak. Dua-duanya berfungsi. Misalnya sekarang saya nyalakan motor. Power dinyalakan. Nyalakan motor. Motor dinyalakan. Motor sudah nyala. Sekarang Anda posisinya motornya dicuri orang, tapi masih kelihatan misalnya di tengah, maksudnya dirampas. Kalau di tengah jalan Anda dirampas motornya, Anda tinggal mengeluarkan handphone Anda, lalu tekan anti maling. Motor dimatikan dan alarm akan menyala. Jadi alarmnya akan nyala, terus motornya juga dimatikan. Dan dalam posisi ini alarm bunyi terus. Sedangkan jadi dia nggak bakal bisa berhenti kecuali Anda mematikan. Jadi di sini dia malingnya mau coba starter, mau coba di engkol, nggak bakal nyala. Jadi apalagi Anda kalau menyalakan speakernya pakai klakson, jadi lebih kencang lagi. Jadi dia pasti panik nanti. Nah, kalau ingin mematikan tinggal tekan agak lama tombol yang sama. Motor telah dikembalikan ke sistem keamanan normal. Jadi kalau sudah dikembalikan ke normal, tetap dia masih berbunyi. Ini berhenti sementara, tapi Anda kalau getar lagi bunyi. Nah, jadi keamanan tetap terjamin. Sewaktu Anda mematikan tetap terjamin keamanannya. Oke, sekarang yang ini sudah. Tadi suara sudah. Tinggal yang ini. Ini sebenarnya ada fungsi lain lagi, RFID. Jadi kartu ditempel, motor akan nyala. Dan kartu lepas, misal di tengah jalan dirampas, kartunya lepas, motor akan mati sendiri. Fungsinya sama, tapi bedanya dia bentuk kartu. Cuman ada kendala di sini. Saya sudah pasang kemarin, saya uji coba, karena itu dia mendeteksi kartu terus dia baca terus, jadi akinya memakan listrik lumayan besar. Jadi saya hilangkan. Nanti saya akan hilangkan fungsi ini. Apabila Anda ingin mau memakai fungsi ini juga boleh, tapi ya siap-siap aja. Akinya setiap pagi harus dipanaskan dulu motornya, paling enggak 10 menit lah sebelum berangkat kerja atau gimana. Kalau Anda tiap hari pakai motor seperti Gojek, nah itu aman, soalnya tiap hari di jalan kan motornya bergerak, jadi setiap kali menyalakan motor aki akan dicas. Itu boleh memakai RFID. Jadi ini RFID saya lewatkan. Fungsi paling terakhir adalah fungsi suara. Misalnya saya tekan ini, nyalakan motor. Motor Anda sudah dinyalakan. Hati-hati di jalan. Jadi coba kita lihat dari depan supaya lebih jelas. Kita tekan, matikan motor. Motor Anda sudah dimatikan. Sensor getar sudah diaktifkan. Jadi sensor getar diaktifkan, saya gerakan bunyi. Jadi ini sudah, tinggal saya
nanti tes di luar ruangan. Jadi jarak wifi ini yang saya sudah tes sekitar 80 sampai 90 meter, tapi selebihnya itu saya masih belum tes. Ini kemungkinan yang paling aman yang saya sarankan jarak 20 meter Anda sudah harus menekan ini. Karena kalau misalnya ini kan terlihat dari sini wifi-nya, kalau udah tinggal satu kotak, kadang-kadang dia tidak akan terhubung dengan handphone. Jadi Anda tekan fungsi ini nggak berfungsi sama sekali, karena dia tidak terhubung wifi-nya. Jadi Anda jarak aman 20 meter sampai 30 meter. 50 masih, saya tes 50 dia tinggal 2 kotak. Masih 2 kotak masih aman. Kalau udah 1 kotak Anda harus segera menekan tombol anti maling ini. Oke, itu saya. Oh ya, ada satu lagi. User ID ini Anda bisa request ke saya. Saya mau pakai user ID ini nih biar gampang diingat. Jadi sebelum membeli Anda kasih tahu dulu user ID-nya ke saya. Maka saya akan ubah user ID-nya sesuai dengan yang Anda inginkan beserta password. Nih, password Wi-Fi-nya. Password Wi-Fi ini juga bisa saya ubah sesuai kehendak Anda. Jadi tinggal request saja. Dan apabila Anda ingin menambahkan tombol-tombol lain di sini juga bisa. Nanti saya akan buat misal fungsinya untuk apa gitu, saya bisa. Saya lagi kembangkan GPS tracker. Jadi GPS tracker ini nanti ada update terbaru, saya akan kasih tahu, akan saya videokan. Jadi ini saya masukkan GPS tracker di aplikasi ini. Alarm Anda telah aktif. Saya kepencet. Motor telah dikembalikan ke sistem keamanan normal. Jadi kalau misalnya GPS-nya trackernya sudah saya rakit, sudah selesai saya pasang, saya akan masukkan ke aplikasi ini. Di sini ada pilihan tombol untuk melihat lokasi motor Anda. Sekali tekan nanti ada map muncul, jadi ketahuan motor Anda di mana. Jadi nanti tunggu update terbarunya. RFID, saya pakai RFID ini seperti ini kuncinya. Dia kunci sini dia dalam ini ada sensornya. Di dalam sini sensornya, jadi cuman kunci ini yang bisa ditempelkan ke sensor ini, baru kebuka ini motornya baru bisa nyala. Jadi bentuknya ada yang kayak gini gantungan kunci, ada yang kartu. Jadi dia sama seperti kartu di hotel-hotel. Biasa kalau kartu yang di hotel kan untuk buka pintu sama itu buka listriknya, buka lampu yang di dalam kamar. Jadi ini fungsinya sama, cuman saya aplikasikan ke motor. Nah, di belakang ini saya tempelkan magnet. Ini magnet apa kalau nggak salah, magnet neodymium ya. Magnet yang strong magnet. Dicoba di search di Google, strong magnet, dia bentuknya ada yang kotak, ada yang bulat, saya beli yang bulat. Jadi ini nempelnya lebih kencang dari magnet biasa. Fungsinya supaya saya tempelkan ke motor, nanti baru ini mendeteksi kode yang di dalam sini. Kodenya kalau sama, passwordnya sama, jadi kode dan passwordnya sama, dia langsung akan menyalakan motor. Jadi motor bisa dihidupkan. Karena ini mode-nya normal, jadi motor nggak bisa di startup. Startup, saya tekan lagi. Jadi kunci ini saya tempelkan dulu. Saya tempelkan di sini, soalnya saya pasangnya di sini. Nah, sini saya sudah tempelkan. Nah, di dalam sini, oke, sudah ini. Coba, ini kalau di sini coba kameranya di sini, sudah begini, baru bisa coba ke sini, ambil fokus ini. Jadi saya starter baru bisa nyala. Jadi bisa nyala setelah kunci ini. Tapi kalau misalnya ini fungsinya, saya mau kasih lihat supaya misalnya kita lagi naik motor, tiba-tiba di begal saya didorong jatuh dari motor, anggap saya lepas dari motor begini, langsung motornya mati. Jadi ini terlepas dari motor pasti mati. Kalau dipasang lagi baru kita bisa nyalakan. Nah, baru bisa nyalakan. Kan kita tes. Oh iya, saya lupa anti getarnya. Deteksi getaran telah dimatikan. Jadi kita tes di depan, berapa jauh jaraknya.
mulai. Ini motornya saya taruh di sini karena ini agak itu rawan di jalan raya, soalnya saya akan coba berapa jauh ini jarak wifi-nya. Kita pergi. Nah, kita mulai dari motor sini. Satu langkah 1 meter, kira-kira 1 meter. Saya 30 langkah. Berarti kira-kira 30 meter dikurangin 5 meter ya, jadi 25 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, sekarang sudah 30 meter, tapi wifi-nya masih banyak, sinyalnya masih bagus. Kita coba lagi lebih jauh. Motornya sudah di sana. Nah, sana motornya. Kita coba lagi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Nah, sudah sampai sini. Saya coba nyalakan. Wifi-nya masih penuh. Jadi masih 3 kotak. Masih bisa. Sebenarnya ini lumayan jauh juga. Motornya di sana tuh. Oke, kita coba nyalakan. Ini aplikasinya. Coba nyalakan. Power dinyalakan. Nah, motornya nyala itu. Saya nyalakan sekarang. Motor dinyalakan. Nah, motornya nyala. Itu udah jauh tuh. Kita coba 30 tadi 32 langkah. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Nah, 50 langkah. Dari sana saya coba matikan. Sinyalnya udah tinggal 2, tapi masih bisa. Saya matikan. Nah, coba. Di sana motornya, tunggu, motornya ada motor lain. Nah, itu motornya di sana. Yang ada orang itu yang lagi jalan. Kita coba matikan. Power dimatikan. Nah, sudah mati motornya. Oke. Nah, sekarang saya pause dulu videonya. Saya kembali ke motor saya. Oke. Saya sudah sampai ke motor sekarang. Sudah. Semua panduannya sudah selesai semua. Masih apa lagi? Ya, sudah. Sensor deteksi getar Anda telah diaktifkan. Apabila mendeteksi getaran, maka sens deteksi getaran telah dimatikan. Oke, sudah semua. Oke, terima kasih.